Cirebon lahir di desa Trusmi, Weru, Cirebon sekitar tahun 1825. Ayahnya bernama KH Tolabudin, putra dari KH Radipudin keturunan Pangeran Trusmi putra Sunan Gunung Jati. Pendidikan agamanya dimulai dari pesantren Rancang milik ayahnya, kemudian melanjutkan ke pesantren Ciwaringin, Cirebon, kemudian melanjutkan ke pesantren Lirboyo di Ponorogo, Jawa Timur. Melanjutkan pendidikannya di Gresik, kemudian membantu mengajar di Rancang, dan kemudian menunaikan ibadah haji di Mekah dan menjadi mukimin, bermukim di Mekah. Di sana mempelajari ilmu tasawuf dan tarekat dari Syekh Ahmad Khatib Sambas IBN Abdul Ghafar khusus tentang TKN hingga mencapai kedudukan wakil talqin dan membantu Syekh Ahmad Khatib Sambas beberapa tahun lamanya. Pada tahun 1873 kembali dari Mekah dan mengajar di pesantren Rancang. Pada tahun 1876 mendirikan pesantren Begong, Kalisapu, Cirebon. Tahun 1889 ditangkap oleh aparat Belanda atas tuduhan menghina Ratu Belanda dan mempersiapkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Pada kepergiannya ke Mekah yang kedua, singgah di Singapura dan mengajarkan tentang TKN di Singapura. Tahun 1892 menjadi penasehat keagamaan di Kesultanan Kasepuhan, Cirebon, Bupati Kuningan dan bagi para pejabat tinggi pemerintahan dan para bangsawan di Cirebon. Dari pernikahannya dengan istri-istrinya dikaruniai anak 18 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Syekh Tolah meninggal dunia pada tahun 1935 dimakamkan di Komplek Pemakaman Gunung Jati. Dengan wafatnya Syekh Tolah bin Tolabudin maka kekhalifahan TKN di Cirebon berakhir. Kekhalifahan berikutnya berkedudukan di Suryalaya, Godebak, Tasikmalaya. Perkembangan TKN di Tasikmalaya sebagai Khalifah TKN untuk wilayah Cirebon dan Jawa Barat bagian timur, Syekh Tolah berusaha keras agar TKN dapat berkembang dengan lancar. Siapapun yang datang bertamu dan belajar kepadanya akan diterimanya dengan baik sehingga pesantrennya banyak dikunjungi oleh para kiai dan remaja, diantaranya adalah Abdullah bin Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Sepuh dari pesantren Tundagan, Cikal Bakal pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Sumber cerita Ustadz Fahmi Ali N. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya.